Jenderal, kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang saya menghormati Pak Prof. Seno selaku Ketua Jurusan Elektro, kemudian Pak Elan Widya selaku Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro FT UTAN, dan yang berbahagia atau gimana gitu kan agak susah juga ya, bahagia juga mungkin haru juga mungkin ya, Pak Insinyur Junaidi MSc IPM. Abang Rezeki MT, terima kasih Pak atas kehadiran Bapak pada kegiatan kita hari ini. Banyak juga yang diundang sebenarnya gitu, tapi yang meringankan langkah, meringankan kayaknya. Jadi yang meringankan langkahnya untuk datang ke kegiatan kita pada hari ini adalah Pak Abang Rezeki. Mudah-mudahan nanti yang lain menyusul ya. Masalah Pak John dan Nias. Ini CSS yang kita ini tidak bukan acara yang dibuat struktur atau gimana gitu, tapi tetap kita persiapkan gitu ya, secara maksimal lah ya, kita siapkan secara maksimal, rapi gitu ya. Mudah-mudahan bisa membahagiakan semua orang. Adapun susunan acara kita pada hari ini, mungkin nanti yang pertama adalah langsung saja sambutan dari enggak. Oke, Pak Elan dulu baru proses. Oke, jadi Pak Elan selaku Kaprodi, nanti Pak Prof selaku Kajur, nanti Bu Delsi perwakilan dari rekan-rekan dosen. Setelah itu oke, sebelum nanti apa itu, tapi yang puncak-puncaknya. Selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Seno selaku Ketua Jurusan Elektro untuk memberikan beberapa kepada Ibu dosen Teknik Elektro yang pernah tugas juga, teman-teman PLP juga teknik yang ikut hadir di tempat ini, dan yang ketemu juga Pak Jun ya, yang mulai bulan depan sudah pernah tugas. Jadi acara ini memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Elang itu acara kick off deal, tetapi memang momen-momen tertentu ingin kita juga budayakan gitu ya, bahwa ketika pergi juga kita melepas dengan acara yang santai begini. Jadi kalau teringat Pak Jun nih, jadi waktu saya tes dulu, saya sebenarnya tak mau jadi dosen gitu. Saya dulu diterima kerja di Itikoko di Jakarta, karena saya dulu pernah magang itu di Cahaya Kalbar yang sekarang jadi Lima. Jadi saya itu karena saya udah berapa kali pegang PLC di situ, akhirnya udah di sini aja. Nah pas ke Itikoko saya sudah doa di rumah ya, undang kawan-kawan semua untuk perpisahan, tiba-tiba ketemu bapak saya itu ketemu temannya, anaknya tuh bilang ada buka beasiswa tapi langsung sekolah katanya. Saya mau jadi dosen, dia gajinya kalau di 200.000 lebih, kecil gitu. Dia itu mau sekolah kayaknya lama lah gitu, repot kayaknya gitu kan. Jadi pas itu saya udah seleksi, lalu adalah wawancara. Udah sama ini wawancara Pak Jun, itu kan jurusannya. Waktu itu kata saya itu kalau sama Pak Managa, Welsa, Pak Rudi, ada beberapa BB, ada banyak mahasiswa. Jadi salah satu itu wawancara diterima di sini. Jadi waktu saya ingat di dua sesi ini, jadi kalau diundang nanti COVID, kita sangat berharap bisa datang para dosen, karena itu wadahnya memang wadah informal. Kita tidak bicara yang mungkin kadang-kadang rempet, tapi kita tidak benar-benar menjadi satu keputusan. Yang jadi keputusan biasa kita bawa itu ke rapat jurusan bulanan, itu menjadi satu keputusan yang ada berita acara. Nah, selanjutnya mungkin kita minta kepada Pak Purwo mungkin ya. Jadi Pak Purwo ini double, statusnya double gitu kan. Bukan double sih, triple malah. Jadi beliau mewakili teman-teman dosen, kemudian mewakili dekanat, mewakili juga dari sistem. Harusnya diwakili dari Kalau Pak Iqbal mewakili ini stakeholder. Selamat pagi
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya memberikan kesan. Kalau kesan biasanya kurang elok. Ya, kesan aja lah ya. Kalau pesan kita sama orang tua kayak seperti itu, nggak begitu elok ya. Jadi kita kesan aja ya. Jadi pertama-tama saya juga ini satu kelompok, setiap satu kelompok dengan Pak Adu. Bisa jadi dosen kemarin. Nah, kurang lebih kami dapat berapa lama ya Pak? Sudah 3 tahun atau kita sebagai tenaga luar biasa? Setahun tenaga luar biasa. Alhamdulillah. Kalau mengingat sejarah tadi yang seperti diinformasikan Pak Seno, lumayan tinggi gajinya pada saat 1 tahun itu. Dan alhamdulillah kami terima. Rekan-rekan dosen, rekan-rekan sejawat dosen dan apa namanya sekarang laboran itu apa namanya PLP, saya memang agak lupa dengan PLP, namanya itu berubah. Ini nah negara kita ini berubah. Baik, sebenarnya saya sudah menyampaikannya secara video, dalam video sudah ada, tetapi karena sudah diminta sebagai stakeholder, tidak tahulah apa maksud stakeholder. Jadi memang kalau dengan Pak Junaidi ini, yang pertama Pak Junaidi, Pak Abang itu adalah pada masa kami masih kuliah, beliau ini masih mengajar. Jadi selain dosen kita semua, kemudian kalau dari kesan yang saya terima, Pak Junaidi ini mohon maaf karena ini penilaian pribadi, saya harus mengungkapkan. Kemudian saya kira berharap Pak Jun ini tetap memberikan saran gitu ya. Kalaupun ada koreksi Pak Jun, saya kira itu penting bagi kita. Saya juga secara pribadi selalu mengatakan Pak Jun, kalau ada apa-apa tolong diberikan masukan, saran supaya kita tidak salah makna. Ya, saya kira konsistensi Pak Junaidi dan Pak Abang misalnya ya, saya kira untuk membangun elektro ini memang sangat luar biasa. Ya. Yang saya hormati para Bapak Ibu dosen, ada Bapak Dosen dan yang lainnya, kemudian rekan-rekan BLP dan teman-teman teknik lainnya, kemudian yang paling dihormati ya Pak Junaidi juga Pak Abang Rejukin. Minta maaf nih sebelumnya, seharusnya bukan saya yang lebih senior kan Pak Camir dan Pak Supri. Tapi kalau disuruh memberikan saran, mungkin saya minta saran saja. Ada 4 tadi Pak. Kesan ada 4. Kesan pertama yaitu waktu menjadi mahasiswa, ya, beliau dosen saya dan memang smart ya, luar biasa. Termasuklah Pak Iqbal. Karena pada saat itu saya berhadapan dengan mata kuliah itu numrik, lumayan kan itu numrik, harus menguras pikiran dan kemampuan menghitung. Jadi dari situ dari atas smart. Mohon maaf kalau boleh jujur, memang bapak-bapak yang ada di model teks berjalan menulis saja. Ada banyak yang lain lah, tapi yang mungkin kita akan fokus ke Pak Junaidi. Nah, saya teknisi, kemudian berubah tadi Pak berubah jadi PLP, diusulkan. Atau teknisi labor itu Pak masih struktural, kemudian kami berubah menjadi PLP fungsional yang naik pangkat juga menggunakan akredit sama dengan dosen, cuma beberapa hal yang berbeda. Nah, berdasarkan betul, saya sempat diajak beliau di ruangan beliau waktu beliau dekan, dan saya diminta untuk menunjukkan pasal-pasal yang berhubungan dengan PLP. Saya bawa 3 buku pada saat itu, peraturan BKN, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan peraturan bersama Menteri PAT dan lain-lain pribadi. Oke, itu yang lain mungkin saya doakan Bapak sehat dan umur selalu bersama keluarga kita. Juga Pak Abang Pak, mungkin Bapak masih ingat sedikit waktu Bapak masih kepala cyber sana, saya sebenarnya jadi anak buah Bapak bersama teman-teman yang lain untuk menjaga cyber tiap hari. Waktu di sana di depan informatika.
Kopma. Apa tuh? Ya, operasi. Ya. Ya, tapi karena ini lagi maju, jadi Bapak nanti ajarin saya bahas lagi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kurang ya, karena seharusnya masyarakat yang baik untuk memberikan kesan dan kesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai karir sebagai dosen di Fakultas Teknik Hutan pada tahun 1986. Sebagai dosen teknik elektro, beliau tergabung dalam anggota kelompok keahlian sistem dan distribusi tenaga listrik. Beliau pernah menjabat sebagai pembantu dekan 1 pada tahun 2002 sampai tahun 2006. Beliau juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Teknik Untan pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Jabatan terakhir yang beliau terima adalah sebagai Wakil Rektor 4 pada tahun 2019 sampai tahun 2023, serta beberapa jabatan lainnya selama beliau bertugas, baik di lingkungan Fakultas Teknik maupun Universitas Tanjung Pura. Pesan-pesan yang kita sampaikan bahwa sosok Pak Junaidi dalam pandangan saya, beliau adalah dosen pernah mengajar saya dan dosen yang baik dan melaksanakan kegiatan akademis dengan komitmen yang tinggi serta sangat berpengalaman dengan berbagai macam amanah jabatan yang pernah beliau laksanakan. Keteladanan dan keikhlasan dalam bekerja beliau lakukan di level jurusan fakultas serta universitas. Kemampuan dan pengalaman akademik yang sangat baik, kritikan yang sangat tajam, dan terakhir terima kasih atas pengabdian. Selamat atas tugas, maju dan selalu berkarya. Tentang pesan dan kesan saya untuk Pak Junaidi, beliau merupakan salah satu dosen baik yang pernah ada. Beliau nggak dinilai soal kesukaan, dia mau belajar, jangan suka dan orang korea. Selain ilmu, terus terang interaksi saya dengan Pak Junaidi itu kurang banyak ya. Tapi beliau itu pemerhati yang sangat baik. Terutama beliau merupakan salah satu pendukung jodoh saya. Rupanya anak-anak pernah dulu diajar sama Pak Jun, kemudian naik tingkat menjadi temannya Pak Jun. Saya sendiri udah pasti sebagai mahasiswa Pak Jun pernah juga diajar, dan alhamdulillah anak saya nomor 1 juga pernah diajar sama Pak Junaidi. Tentu saja harapan saya meyakini dengan pengalaman dan kemampuan yang terasah, Pak Junaidi selalu akan memberikan masukan dan berkarya yang lebih leluasa, menikmati masa purna tugas dengan keluarga, sehat selalu dan masih dapat memberikan masukan yang terbaik bagi kampus kita tercinta. Sekali lagi jangan pernah bosan ya Pak jadi orang baik, barakallah fi umrik, berkah di sepanjang usia, bahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Sosinoa, anak nomor 1 dari Mama Umi, HPD Pak Tajun. Saya Muhammad Tegenoa, anak kedua Umi. Semoga sehat selalu Pak Jun. Saya Nurul Noah, anak ketiga dari Mama Umi. Sejahtera selalu ya Pak Jun. Saya Nurul Noah, anak nomor 4 dari Mama Umi. Bahagia selalu Pak Jun. Selamat memasuki masa purna tugas. Semoga sehat selalu, sukses di depan yang baru, dan jangan lupa bahagia. Amin. Kami dari Tenaga Pendidikan Fakultas Teknik mengucapkan selamat purna tugas kepada Bapak Insinyur Junaidi STIP. Barakallahu fi umrik, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Mungkin info yang terakhir ini adalah kita mohon kepada Pak Saiful Rahman untuk membacakan doa agar Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk menutup acara
kegiatan COVID-19 sekaligus pelepasan tugas rekan kita Bapak Ibu Juriki. Marilah kita bersama-sama menggunakan tangan dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada pagi hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk Bapak Ibu yang beragama selain Islam agar dapat menyelesaikan dalam pembacaan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati senior saya Pak Abang, untuk hadir pada hari ini, alhamdulillah bisa hadir, masih sehat. Ketua Jurusan Pak Purwo, Wakil Tingkat 3, Ketua Prodi, dan Bapak Ibu dosen serta teman-teman TLB yang hadir juga pada pagi ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka kopi boning ya, berkaitan dengan hari ini pas 65 tahun saya. Harusnya hari ini berakhirnya tugas, tapi SK itu berlaku ternyata sampai tanggal 1 September. Jadi saya masih ada kewajiban mengajar 2 hari. Besok Kamis dari Jumat saya ada 2 hari. Setelah itu mungkin nanti saya serahkan kepada dosen pengampu yang lain. Sebelum saya mungkin menyampaikan beberapa hal tentang apa yang saya lakukan selama ini, saya juga ingin pesan dulu kepada jurusan bahwa saya masih ada beban, sekitar 12 orang mahasiswa yang belum selesai tugas akhirnya. Saya tidak tahu nanti bagaimana pengelolaan berikutnya, tapi yang jelas 12 sudah saya panggil, 5-nya sebagai pengemudi utama, 4-nya sebagai pengemudi pendamping, kemudian 3-nya sebagai pembimbing. Sudah saya kumpulkan semua pada tanggal 1 Agustus. Kemudian saya sampaikan siapa yang percepat, saya proses secepatnya. Tapi sampai sekarang tetap mungkin lebih senang diganti dengan pembimbing dibandingkan urusan dengan saya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya memang sampai saat ini sudah bertugas kurang lebih, saya masuk Februari 86, jadi 38 tahun lebih, 38 tahun lebih. Saya kuliah di tekniknya angkatan tahun 2007. Kemudian saya selesai sarjana muda yang kurang lebih tahun 81. Sampai pada saat itu memang ada sarjana mudanya, ada ujian anak, ada tesnya. Kemudian saya berangkat ke Bandung tahun 81
8 akhir atau 5 awal itu saya kembali bersama Pak Abang, kemudian jadi dosen tahun 86, Februari 86. Jadi sebenarnya kalau bicara soal pada saat pertama jadi dosen, saya ingin ke satu aja. Kami dulu kuliah berdasarkan Pak Abang dengan kawan yang lain yang mungkin seumur dengan saya, itu dosennya cuma Pak Purwanto dan Pak Edi Suryanto pada saat itu. Pak Alek itu datang ke belakang setelah kami hampir selesai ujiannya. Jadi yang ngajar cuma Pak Edi Suryanto yang datangnya mungkin pada saat itu setahun 2 kali, dan Pak Purwanto yang datangnya setiap hari hadir. Bayangkan pada saat itu dosennya waktu itu yang ngajar kita selebihnya adalah dari PLN, dari BU dan segala macam. Kita juga tidak tahu latar belakang pendidikan mereka masing-masing. Jadi belajarnya cukup banyak ragamnya. Setelah itu mau selesai, muncullah Pak Alek dan Pak Heri Wuryanto. Ya, kami sampai Sarjana Muda. Kemudian setelah itu ada tes ke Bandung. Saya berangkatnya bersama-sama dengan Pak Yones, kemudian Pak Arianto Hartoyo dan Pak Onal. Pak Abang duluan dan saya setahun berangkatnya bersama Pak Budi dan Pak Tasri. Nah, kami mungkin ada kurang lebih berapa, kita 11 orang total yang berangkat kemudian dari afiliasi ke Bandung. Nah, kami pulang pada saat itu, kemudian elektro belum buka S1-nya, kita masih mengajar sarjana muda saja sampai selesai pada saat itu. Dan memang sempat pada saat dibukanya S1 kita, hampir S1-nya tutup oleh Pak Rektor pada saat itu, oleh Pak Profesor Hadani, karena hampir banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu tidak lulus, ya, karena ternyata masih menurun. Pada saat kami kuliah, yang ngajar kami salah satunya suaminya Bu Nelsi, Pak Bakau. Itu kalau 4 angkatan itu nilainya di Samsung 2, 3, 4. Jadi yang lulus 1 orang berserangga. Jadi untungnya kami ini yang sekolah ini memang yang kesempatan lulus untuk 2, 3 orang itu seperti itu. Jadi itu sampai sekarang masih terbayang-bayang kita 4 angkatan itu dikumpulkan di satu untuk ujian bersama untuk fisika. Itulah kira-kira pengalamannya. Kemudian begitu selesai dari saya, salah satu jabatan saya juga saya pernah menjadi wakilnya Pak Abang. Jadi Pak Abang jadi ketua jurusan, saya sekretaris jurusan. Tapi sekretaris jurusan saya kurang lebih cuma 20-30 saya PH dari PH. Karena PH berikut PH, kemudian diganti PH nya sekolah lagi, saya PH nya lagi. Jadi PH nya. Jadi pada saat itu belum pernah saya dapat, saya belum pernah menjabat sama sekali. Ya. Jadi pada saat saya pulang, ya saya nggak apa-apa lah. Dia ngomong lah, itu kita makan di sini. Jadi pada saat saya pulang pertama dulu, itu terus sebenarnya kami masih ada beberapa dosen saja, dia beberapa dosen, jadi sangat terbatas sehingga posisi jabatan itu bisa dapat semua. Saya langsung kaget begitu keluar surat keputusan saya menjadi staf ahli WD2 pada masa itu Pak Wahyu. Pada saat saya menghadap, rupanya salah. Dan termasuk itu Pak Wahyu itu Pak Abang rupanya. Dia pikir pada saat itu nama dia itu Pak Abang. Oh, saya salah. Berarti dari awal tidak saya yang Abang. Oh, saya pikir jadi itu Pak Abang. Saat itu jadi akhirnya Pak Alek sebagai wakil dekantikanya kami lagi semuanya. Jadi ada 7-8 staf Pak Alek pada saat itu. Jadi staf dekantikanya. Nah pada saat itu itulah yang artinya saya mulai menjabat itu pada saat mau sekolah S2. Kemudian setelah itu pulangnya ada pemilihan jurusan. Kemudian saya menjadi wakil dekan. Kemudian saya juga pernah menjadi utusan senat dari fakultas mewakili dosen. Jadi semua saya alami. Kemudian terakhir jabatan terakhir baik dari itu adalah jabatan hadiah. Jabatan hadiah kalau saya berteman dengan rektor pada saat itu. Rektor yang terpilih saya diajak untuk jadi wakil rektor. Tapi jabatan termasuk jabatan hadiah sebenarnya menurut saya bukan jabatan yang terbaik. Itu jabatan hadiah.
Saya kira juga pengalaman saya jadi apa yang seperti disampaikan tadi juga tidak sebetulnya itu adalah hal-hal yang baik. Saya juga banyak juga melakukan mungkin ada kesalahan dalam pelaksanaan tugas, tetapi yang saya ingat itu jurusan elektro sampai saat ini yang berada di sini ini saya yang pindahkan diri. Dulu ruang ini tidak terpakai sama sekali, jadi setelah dibangun tidak terpakai sama sekali, ada dipakai ruang besar. Ada dipakai di depan ruang keuangan itu adalah ruang jurusan elektro satu, ruang kecil. Saya pindahkan ke sini sama Bu Poni pada saat itu dekat. Kenapa harus pindah? Enggak Bu, jadi jurusan akan berkembang dengan pesat karena jurusan elektro di sini, jurusan sipil di sana, jurusan sipil ikut kita. Jadi jarang dulu sipil itu duluan, kita duluan. Ya. Kemudian informatika itu saya juga yang pindahkan gitu. Jadi pada saat itu informatika yang berada di lab fisika, karena saya pikir sayang ruang itu tidak terpakai, kita pindahkan dengan kondisi terbatas pada saat itu. Saya kira beberapa hal itu memang menurut saya bukan apa ya, cuma pilih ya, bukan berkajian pilih aja. Ada beberapa yang kita lakukan itu berdasarkan pilih aja Pak. Jadi saya juga didirikan bukan tujuan, tetapi dari dulu memang termasuk kalau kriteria kami dulu, kalau saya Pak Yohanes di sini segala macam. Kami ini termasuk tipe-tipe dosen pembangkang Pak sebenarnya. Jadi dari tipe-tipe dosen pembangkang. Jadi jangan kami itu mengopikan Pak Yohanes silakan Pak Yohanes. Jadi kita cerita tentang kita sebagai dosen pembangkang dulu. Ya, jadi kami ini sebenarnya ya karena dulu bukan karena, tapi itu memang dari dulu itu kritis gitu ya. Jadi saya Pak Yohanes segala macam sampai harus jurusan elektro itu ditutup karena mahasiswanya jarang lulus. Ya. Jadi pada saat itulah yang terjadi. Jadi mungkin pengalaman itulah yang membuat kami harus berdiri sendiri. Jadi saya ingat sebenarnya termasuk lab-lab tadi ya, lab-lab itu gitu. Dulu tanya Pak Yohanes buat lab itu kita gitu. Jadi lab itu kita buat, kita gergaji, kita sendiri, pasang tahanan, kita solder gitu. Itulah yang jadinya dulu box yang praktikum. Karena bikinnya kita seperti ITB gitu praktikumnya. Nah itulah mungkin pengalaman seperti itu. Saya kira kalau sekarang semua fasilitas sudah ada, tinggal bagaimana cara kita kembangkan. Saya cuma prihatin satu, ada beberapa hal yang saya perhatikan karena kami dulu ya pendidikan kita dulu dengan dosennya 2-3 orang ya. Setelah itu kita pulang dengan kemampuan S1 kita terbatas, kita mengajarkan Bapak yang ada sekarang ini saya kira hampir semuanya kita mengajarkan, tapi kemampuannya sangat luar biasa. Sudah ada profesor, sudah ada doktor, sudah S2-nya kapan pun berangkat bisa selesai. Yang saya sedih sekarang ini adalah mahasiswa kita sekarang sudah diajar oleh doktor dan profesor, tapi mahasiswa kita terus terang aja sekarang sangat prihatinkan. Kalau Pak Ferry sering memperlihatkan mahasiswa di kendalinya bagus, ya alhamdulillah. Ya. Tapi saya melihat kalau mahasiswa yang baik sangat memprihatinkan. Coba lah kalau kita diskusi uji sidang segala macam, saya rasanya cukup sedih gitu ya. Kalau kita tidak tahu harus listrik seperti apa, itu sedih ya, tidak ada. Nah ini mungkin seperti apa harus kita rubah Pak katanya. Nah memang ada yang satu yang saya lihat masih orang SMA itu masuk ke sini dalam kondisi yang sangat present ya, matematik yang bagus sampai segala macam bagus juga. Sampai di sini jadi matematik betul dasar itu yang mungkin kehilangan dulu kanunya. Kenapa menurut saya ya kurikulum itu kenapa tidak dipacu langsung mereka memahami persoalan yang sifatnya ejentrik gitu ya. Nanti setelah dia mau lulus di atas baru dia belajar tentang Pancasila, bahasa Indonesia, perlu belajar tentang apa saja itu saya kira dulu. Supaya dia juga tidak ada lagi gitu. Saya lihat salah satu mungkin itu Pak ya. Mungkin, tapi karena kurikulum juga kita harus mengikuti kurikulum yang lain-lain, seperti itu jadinya. Tapi saya lihat itu salah satunya. Mereka sudah fresh itu, kemudian masuk ke dalam matematika dasar. Itu mungkin salah satu yang mungkin juga salah satu mungkin kelemahannya yang kita rasakan. Mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya kira jurusan elektro semakin berkembang. Saya ingin satu lagi bahwa mengembangkan jurusan tidak cuma kita bekerja mati-matian mengajar dan juga ada unsur-unsur lainnya. Kepemimpinan saya kira perlu dipegang.
karena bagaimanapun ada Pak Purwo di sini mewakili, itu suka tidak suka mau tidak suka perhatian kepada jurusan itu harus ada. Kalau enggak ya artinya kita pengembangan jurusan kan itu kan kewajiban kita. Kewajiban kita kan tanggung jawab kita terhadap masyarakat tentang pendidikan di teknik elektro. Tanpa kita punya kekuatan, tanpa kita punya kebijakan, tanpa kita punya suatu usaha, kita berusaha sebenarnya. Nah saya kira wajib ini ya kita pertahankan karena saya melihatnya ke depan makin sulit ya, karena prodi sudah makin banyak. Mungkin elektro suatu saat kesempatan tidak ada dalam posisi pimpinan, itu juga saya kira harus menjadi tantangan untuk kita. Bagaimana cara kita mengkondisikan itu di dalam kekompakan, kemudian strategi itu yang harus ada pada kita masing-masing di sini. Saya sebenarnya mau pesan dengan Pak Daniel nih, Pak Daniel karena yang paling tua sekarang ini ya. Tapi Pak Daniel bilang Pak Iqbal ya, gitu ya. Karena Pak Daniel ini 3 tahun lagi dia pensiun. Ya, jadi saya pikir kalau Pak Daniel ada dikondisikan seperti apa kira-kira kita bisa megang ini, karena tidak semua dari kita kan memang bisa menjadi pimpinan. Ya, karena itu juga menurut saya tadi itu ya ada sedikit tantangannya, ada semacam kebetulan dan segala macam lah, tentu kan itu ya. Tapi yang jelas itu bagaimana itu kita buat sedemikian rupa sehingga jurusan kita ini tetap harus diperhatikan. Tidak mungkin itu kalau kita cuma bisa mengharapkan ini tidak ada dari unsur ininya. Saya kira ada LC di WD2, adanya Pak Purwo di WD3 paling tidak ada lah berkembang terhadap jurusan gitu ya. Nah itu jangan sampai menurut saya suatu saat tidak ada sama sekali gitu ya. Saya kira itu perlu diperhatikan oleh kawan-kawan di jurusan, jangan sampai ini artinya sampai jurusan kita agak terkendala di kemudian hari. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada syukur dari kasih saro. Nah, YouTuber ya. Repot satunya belum. Begitu ya. Pernah tugas. Kena AC dia mah apinya tuh. AC. Api dari Gunung Kidul. Ayo dipandu.
Tiup. Padahal jangan dijawabkan di rumah ini. Karena ada baik teknis. Kalau sipil memang pada saat itu tidak ada. Kita berapa kali kita tandakan ya sipil belum ada pada saat itu. Jadi di sini kalau bisa dipertahankan. Saya kira ini ide yang cukup baik dari para saudara kita dulu. Mundurkan. Jadi kalau yang buka ini banyak saya bisa. Kayak bukan seleting ya. Kalau itu udah pengalaman ya. Kayak bukan seleting lah. Set kemudian ke bawah. Ya. Buat penasaran. Slow motion. Wow. Kita lihat bersama-sama. Sama punya. Kalau sesuatu ya sama punya. Ya, betul. Oke, sip. Semangat lagi dia kerjakan dia. Hari ini kita diam, Pak. Makin tak beri. New. Pak Jun mungkin nanti langsung diwakili oleh Pak Prof. Seno selaku Dajur. Ada 1-2 buah tangan dari perwakilan dosen-dosen ya. Jadi mungkin boleh dikasih tahu lah. Oh jadi kan tadi acara ini memang diinisiasi oleh Prof. Seno, ya, diinisiasi oleh Prof. Seno untuk ke depan, mudah-mudahan ke depannya juga nanti bisa ya berlanjut lah gitu. Jadi kita bagaimana menghargai lah, lebih mengapresiasi kepada senior yang mau pensiun dan segala macam kontribusi terhadap jurusan dan fakultas juga. Jadi adalah inisiasi untuk membuat kegiatan seperti ini. Ya. Ini buah tangannya mungkin langsung aja bukan? Dari ya dari itulah dari beberapa dari semua rekan dosen nih Pak, dari semua rekan dosen kita coba urunan dapatlah ini dapatlah ini. Mungkin kami kita izin kepada bapak-bapak sekalian kita ambilkan ke Prof. Seno mungkin ya. Silakan kepada Prof. Seno dan Pak untuk bagi Pak Kulit. Si dokumentasi mungkin langsung bergerak. Ini beberapa rekan dari teknik kolega itu ya kumpul-kumpul lah. Jadi jangan lihat dari besarnya isinya, tapi dari ketulusan dari teman itu supaya dengan kenangan. Intinya ini adalah supaya mungkin Bapak rajin olahraga, jadi ada kumpulan kesehatan lah, bisa monitor kesehatan lah kalau seperti itu yang bisa dipakai di tangan gitu. Ya tetap paling muda. Terima kasih.
Zero. Ya. Masih ya? Halo guys. Yang Foto dulu Pak. Foto dulu. Terima kasih.